Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fucivita dengan NIM 20230510004 dari kelas D. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan, 2 dari 3 pertanyaan yang telah disediakan di My Class tentang negosiasi dan konflik, di mana terdapat 3 pakar yang menulis 3 artikel jurnal, yaitu yang pertama ada Peter J. Carnaval, yang kedua ada Ronald Fisher, dan yang ketiga ada Dean Pruitt gitu. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, itu dari Ronald Fisher tentang methods of third party intervention. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari artikel jurnalnya Ronald Fisher tentang methods of third party intervention, yaitu mengapa intervensi konflik itu tidak bisa dilakukan dalam satu metode yang sama di semua situasi, dan bagaimana etika mempengaruhi tentang intervensi konflik atau penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa terdapat 4 pendekatan intervensi konflik oleh pihak ketiga. Yang pertama ada peace building, ada conflict transformation, ada peacemaking, dan conflict management. Dan yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kenapa sih setiap konflik itu memiliki cara intervensi yang berbeda gitu? Karena apa? Karena seperti kita tahu bahwa terdapat setiap konflik itu memiliki level yang berbeda. Ada konflik yang sudah selesai, ada juga konflik yang sedang terjadi pada masa puncaknya, dan itu terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap destruktif dan juga tahap segregasi. Tahap destruktif sendiri itu lebih berfokus kepada puncak konflik, di mana konflik itu masih hangat-hangatnya, terjadi kekerasan, terjadi penganiayaan dan segala macam. Dan maka dari itu, pada tahap destruktif ini memiliki pendekatan berbeda yang boleh dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengintervensi konflik. Misalnya pada tahap destruktif, di mana konflik itu masih berada di puncak-puncaknya, yang perlu dilakukan adalah peacemaking, yaitu menghentikan konflik. Di sini tujuan dari peacemaking sendiri itu yaitu untuk menghentikan konflik dan juga meredam konflik yang ada antar kedua belah pihak. Jadi pada dasarnya tujuan dari peacemaking ini adalah perdamaian jangka pendek, sehingga paling enggak konflik itu berhenti dulu. Yang kemudiannya itu nanti bakalan dibahas atau diresolusikan kembali selanjutnya. Namun tujuan utama dari dari intervensi di tahap destruktif ini itu untuk menyelesaikan konflik. Maka dari itu kita tidak bisa pakai misalnya peace building, karena peace building ini harus dilakukan ketika konflik itu belum terjadi, atau setelah terjadi juga bisa gitu. Tapi kalau pada saat terjadi, pendekatan intervensi konfliknya itu tidak boleh yang memicu konflik itu akan tumbuh lebih besar lagi. Yang kedua itu ada tahap segregasi. Nah, tahap segregasi ini adalah pasca konflik. Tapi pada tahap segregasi ini permusuhan itu masih ada, cuman tidak ada yang pengangkatan senjata atau kekerasan, itu tidak terjadi. Namun terjadi gap atau perpisahan atau pemisahan antara pihak satu dan pihak lain, itu masih ada. Maka dari itu yang perlu dilakukan oleh pihak ketiga bisa melalui conflict management untuk mengendalikan konflik, ataupun mungkin conflict transformation untuk mengubah dinamika yang ada di dalam masyarakat. Jadi kayak setiap konflik itu memiliki pendekatan berbeda sesuai dengan tingkatan atau level dari konflik itu sendiri. Jadi tidak semua pendekatan itu bisa diimplementasikan di setiap fase atau setiap level dari konflik. Terus seberapa penting sih etika dalam intervensi konflik oleh pihak ketiga? Etika itu sangat penting karena sebagai pihak ketiga kita harus memastikan bahwa pihak ketiga itu sebagai pihak yang netral dan bisa meredam konflik. Karena apa? Karena ketika pihak ketiga itu tidak memiliki etika dalam mengintervensi konflik, maka kemampuan pihak ketiga untuk
memisahkan atau meredam konflik itu bakal tidak terwujud. Karena apa? Karena tidak ada kepercayaan yang akan dimiliki oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bertikai itu adalah kepercayaan terhadap pihak ketiga. Maksudnya kayak ketika pihak B mempercayakan satu pihak untuk mengintervensi, berarti mereka menginginkan bahwa mereka menginginkan suatu penyelesaian dalam konflik yang telah terjadi gitu. Lalu kemudian ada kejujuran juga termasuk dalam suatu etika, di mana ketika misalnya suatu pihak ketiga itu pihak yang intervensi itu lebih condong A, lebih condong ke B, maka hal itu sudah terbilang sudah tidak adil, karena yang dijunjung tinggi dalam melakukan intervensi konflik adalah keadilan, sehingga setiap pihak saling atau memiliki dan mencapai tujuan yang mereka inginkan satu sama lain. Untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari artikelnya Dean Jeffrey tentang strategic choice in negotiation. Sebenarnya artikel ini juga berhubungan dengan artikel yang pertama tentang negotiation and mediation dari Peter J. Carnaval, dan juga ditulis juga oleh Dean Jeffrey ya, karena di situ juga membahas tentang strategi dalam bernegosiasi. Lalu pertanyaannya adalah faktor apa yang paling mempengaruhi strategi dalam bernegosiasi. Nah, dalam tulisan yang ditulis oleh Dean Jeffrey terdapat empat strategi dalam bernegosiasi, yaitu ada problem solving, ada contending, ada yielding, dan inaction yang telah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, keempat hal ini memiliki satu persamaan, yaitu kepentingan masing-masing pihak. Nah, hal inilah yang sangat penting dan sangat mempengaruhi bagaimana keputusan itu dibuat atau dibentuk oleh masing-masing pihak. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap pihak itu memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin mereka bawa dan ingin mereka capai dalam negosiasi. Dan dalam artikel yang ditulis oleh Peter J. Carnaval itu, hal ini disebut dengan reservation price. Reservation price ini disebut sebagai batas kelayakan, di mana setiap pihak itu memiliki batas kelayakan. Mereka menyetujui suatu negosiasi. Jadi ketika kepentingan yang mereka dapat itu terpenuhi dan at least tidak merugikan pihak mereka, maka kepentingan tersebut kesepakatan akan tercapai gitu. Jadi selama kepentingan dari masing-masing pihak, yaitu misalnya ada dua pihak yang bertikai atau dua pihak yang saling bernegosiasi, itu tercapai walaupun tidak 100% tercapai, namun sudah berada di batas kelayakan dari kepentingan yang mereka inginkan, maka kesepakatan pasti akan terbentuk atau kesepakatan pasti akan tercapai. Jadi menurut saya faktor yang paling terpenting dalam negosiasi adalah kepentingan dari masing-masing pihak. Sekian dari jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di my class. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.